Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, cegah kepikunan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati, Dr. Derviani Prinanda Hussein SPN MK, spesialis neurologi dari Rumah Sakit Sumber Waras. Selamat pagi Dok, apa kabar? Selamat datang di Bincang Sehati. Dok, hari ini kita akan membahas tentang cegah kepikunan gitu ya. Kalau pikun tuh saya jadi kayak ingat salah satu tokoh kartun gitu ya di Finding Nemo itu Dory ya gitu, short term memory loss gitu. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang pikun kan kayak udah umum banget lah ya, udah kalau udah tua pasti akan pikun gitu. Tapi sebenarnya pikun itu sendiri apa sih Dok gitu? Ya, terima kasih Mas Raden. Jadi perlu kita pisahkan terlebih dahulu, pikun menurut yang orang awam itu kemungkinan besar yang dimaksud adalah gangguan memori ya. Sementara kalau kita di bahasa medis, pikun itu mungkin lebih jauh ke arah gangguan fungsi kognitif sampai ke arah demensia yang jauh lebih berat. Nah, jadi kalau untuk tahap awal biasanya memang orang mengalami gangguan memori. Nah, itu mungkin yang biasanya disebut sebagai pikun bagi orang awam. Tapi gangguan memori itu sendiri kalau dia bertambah menjadi berat, misalnya setelah lama-kelamaan dia akan mengalami gangguan dari fungsi kegiatan sehari-hari, seperti misalnya gangguan tidak bisa cara memakai baju, tidak bisa melakukan aktivitas kebersihan seperti buang air kecil, buang air besar, sampai mandi. Nah, itu yang disebut sebagai gangguan activity daily living. Nah, kalau sudah ada gangguan memori disertai dengan gangguan activity daily living, baru kita sebut ke arah demensia. Dan demensia ini merupakan suatu penyakit. Nah, sementara kalau gangguan dari memori saja, itu kita sebut sebagai gangguan fungsi kognitif. Nah, fungsi kognitif manusia itu sendiri bukan hanya memori, tapi juga ada fungsi yang lain, seperti misalnya fungsi atensi, fungsi berhitung, kalkulasi, fungsi visual spasial, fungsi berbahasa, itu merupakan salah satu fungsi kognitif dari manusia. Berarti memang ada dua ya, kognitif dan juga tadi yang demensia tadi ya, karena yang penyakit tertentu. Kalau kognitif kan memang mungkin yang daily living tadi ya. Kalau demensia lebih dalam lagi, lebih jauh lagi gitu ya Dok ya. Tapi kalau berbicara tentang penyebabnya sendiri gitu, ini ada beda tidak kalau dibedakan dua antara yang kognitif dengan demensia, ini penyebabnya sama atau tidak? Atau sebenarnya penyebabnya sama tapi demensia itu sudah yang lebih jauh lagi gitu? Ya, penyebabnya sebetulnya sama. Semua kalau penyakit demensia itu akan diawali dengan gangguan fungsi memori. Dan memorinya itu terbatas pada memori jangka pendek, seperti misalnya dia tanya, hari ini saya makan apa ya? Ternyata jawabannya salah. Ternyata misalnya dia juga saya mau makan, saya lapar gitu. Udah dikasih makan, ternyata kemudian dia bilang lagi, saya belum makan. Nah, dia akan terus mengulang-ulang pertanyaan yang sama, tidak bisa mengingat jawaban yang sudah diberikan, sehingga pertanyaan itu kan diulang terus karena dia tidak mampu mengingat. Nah, itu adalah tahap awal. Kemudian penyebabnya itu memang paling sering adalah ada penyakit dasar gitu ya, seperti misalnya orang yang pernah kena stroke. Itu umumnya akan punya lebih rentan terjadi demensia atau perburukan. Nah, kalau misalkan penyakit yang lain yang paling sering itu misalnya demensia Alzheimer contohnya ya, itu merupakan penyebabnya adalah genetik memang gitu, tanpa ada penyakit yang lain yang mendasarinya. Gitu. Oke. Berarti kalau genetik ini ada kemungkinan untuk keturunan juga nggak sih Dok? Ya, ada. Kalau genetik itu pasti ada kemungkinan ada keturunan ya. Misalnya ayahnya ternyata mengalami demensia Alzheimer, kemungkinan turun ke anaknya maupun ke cucunya itu juga pasti ada. Oh, oke. Pasti ada kemungkinan, meskipun berapa persen pasti ada kemungkinan seperti itu ya. Karena genetik itu pasti diturunkan. Pasti diturunkan. Tapi tidak semuanya akan berkembang menjadi demensia gitu. Oke. Tapi kalau dilihat dari gejala-gejalanya atau ciri-cirinya, kalau tadi kan misal kita tanya dia udah makan belum gitu. Tapi sebenarnya kalau dari sisi internal orang itu sendiri, yang paling bisa dilihat ketika mereka sudah mulai mengalami gangguan memori atau kognitif itu yang seperti apa Dok? Ya, tentunya pasti awalnya gangguan memori itu dulu ya, tapi bisa juga gejala fungsi kognitif lainnya, seperti misalnya tadi ya, dia tidak bisa memusatkan perhatian pada suatu hal tertentu, atau gangguan visual spasial, misalnya jalan pulang, yang biasanya dia lewati jalan dari kantor ke rumah, yang biasanya dia dengan mudah bisa dilewati, nah ini dia tiba-tiba jadi lupa, nggak bisa, itu yang biasanya mulai dinotis oleh keluarga ya, tiba-tiba dia tersesat. Nah, itu berarti dia sudah bukan gangguan memori, tapi udah lebih ke arah fungsi kognitifnya yang lain. Atau bisa juga terjadi gangguan emosi. Misalnya dia tiba-tiba yang tadinya periang, tiba-tiba dia jadi
depresi ya, atau dia misalnya jadi sedih terus, dia tidak semangat melakukan suatu hal yang awalnya dia senangi, atau tiba-tiba dia marah terus menjadi tiba-tiba marah, tiba-tiba menjadi agresif. Nah, perubahan fungsi emosi yang tadinya dia sebelumnya tidak pernah lakukan itu juga menjadi salah satu ciri bagi orang tersebut ya, bisa menjadi suatu gangguan fungsi kognitif yang bisa berkembang menjadi demensia. Oh, ada mood swing di situ ya, kadang Ya, sedih, bahagia ya gitu ya. betul Oke, Dok, sebelum kita sekali. lanjut, kita ada DM Instagram, kita baca terlebih dahulu Ya. di layar. Dari @hariran. Kakek saya usia 75 tahun, sering lupa meletakkan sesuatu, sering bicara sendiri, lupa tinggal di mana, tersesat pas jalan gitu ya, terbangun malam hari dan kebingungan serta sulit tidur. Ini kompleks banget ya, Dok ya, Ya. banyak banget ini dari Ya. Mas Hariran. Ini seperti apa kondisinya? 75 tahun. Ya, memang kalau usia biasanya pada usia lanjut ada itu yang disebut sebagai forgetfulness ya, di mana pada usia lanjut itu umum terjadi dia sering lupa. Akan tetapi suatu penyakit yang sering lupa ini akan menjadi suatu mild cognitive impairment itu apabila kejadiannya ini progresif, dalam artian dia berkembang menjadi lebih buruk begitu. Nah, kalau misalnya tadi yang ditanyakan itu kan dia sudah ada banyak ya komponennya, sering tersesat, sering lupa, bicara sendiri. Nah, itu sudah ada berbagai macam komponen kognitif yang terganggu pada Bapak ini gitu ya. Nah, itu perlu pemeriksaan lebih lanjut. Karena kita bukan hanya screening dari fungsi memori, tapi juga kita harus memperhatikan fungsi-fungsinya yang lain ya, seperti yang tadi sudah dikemukakan, apakah fungsi visual spasialnya masih baik, fungsi atensi, fungsi bicara, fungsi berbahasa. Nah, kalau ternyata itu sudah menjadi berburukan, nah tentunya harus diobati segera, karena suatu penyakit kepikunan atau yang kita sebut demensia itu suatu penyakit yang irreversible, tidak bisa kembali lagi menjadi normal, tapi kita bisa usahakan untuk mencegah supaya dia tidak menjadi lebih buruk. Itu salah satunya dengan pengobatan. Jadi jangan malu, jangan juga diam-diam di rumah, harus mencari pengobatan gitu ya. Pertama lewati dengan screening, pemeriksaan secara menyeluruh dan mendalam. Kemudian kalau memang ada indikasi tentu harus kita obati. Oh, oke, Dok. Berarti ini semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Hariran tadi ya. Karena kalau faktor usia 75 tahun juga menjadi PR tersendiri karena memang sudah faktor degeneratif tadi ya, Dok ya. Oke, Dok, ini ada pertanyaan dari pemirsa kita dari Bu Leni, katanya ini ayahnya umur 62 tahun sering lupa gitu naruh kunci, lupa matiin keran air, lupa naruh mobil di mana gitu. Itu kira-kira apa dan ada tendensi ke apa pikun seperti itu ya? Ya. Nah, kalau memori itu sendiri kan sebetulnya ada berbagai lagi bagiannya ya. Ada memori segera, memori jangka pendek, memori jangka panjang. Kalau memori segera misalnya adalah saya berkenalan nih dengan Mas Raden. Oh, saya ingat namanya Mas Raden. Nah, kalau saya lupa, baru aja berkenalan terus Mas Raden, saya lupa namanya, berarti itu adalah gangguan di memori segera. Tapi memori jangka pendek itu memori yang saya misalnya tadi pagi makan nasi, makan roti. Nah, itu merupakan memori jangka pendek. Memori jangka panjang misalnya, oh kemarin saya pergi ke studio The ITV misalnya, kemarin saya pergi ke rumah sakit. Nah, itu adalah memori jangka panjang. Nah, kalau misalnya dia sudah misalnya lupa di mana saya taruh kunci, di mana saya naruh mobil, ya kemungkinan dia mulai berpengaruh di memori jangka pendek ataupun jangka panjangnya. Gitu. Jadi memang perlu dibedakan, nanti ada pemeriksaan tersendiri apakah gangguannya itu di memori segera atau di memori jangka pendek atau memori jangka panjang. Oke, berarti ada memori segera, memori jangka pendek, memori jangka panjang. Mungkin kalau tadi saya sebutkan di awal seperti di Finding Nemo itu dari short term memory loss, untuk baru aja naruh kunci lupa gitu kan ya, Dok ya. Seperti itu. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Leni ya. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Tapi kalau berbicara tentang usia tadi mungkin disangkut pautkan dengan pertanyaan dari Pak Hariran tadi, sebenarnya mulai usia berapa ini mulai warning ketika orang sudah mulai mengalami ya tadi salah satunya kan degeneratif yang bisa mempengaruhi pikun itu sendiri. Di usia berapa yang sudah kayak lampu kuning deh gitu? Biasanya di usia lebih dari 60 ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada namanya demensia early onset, di mana pasien kurang dari 60 tahun itu bisa mengalami demensia. Tapi umumnya pasien yang lebih dari 60 tahun itu yang lebih berpotensi. Karena selain dia biasanya udah memiliki faktor resiko lain, dia juga usianya memang mempengaruhi perkembangan otak itu kan sudah menciut, ada yang begitu ya, usia 60.
Usia 60 gitu Ya. kan. Tapi sebenarnya usia 60 itu baru mau prosesnya atau sebenarnya sudah sebelum 60 sudah mulai stage-stage-nya itu semula terbentuk dan akhirnya 60 mulai kelihatan nih gitu. Ya, sebenarnya kalau demensia itu sendiri dia sudah mulai dari 10 sampai 20 tahun sebelumnya. Sebelumnya. Akan tetapi karena mungkin gejalanya masih ringan, tidak berpengaruh banyak pada kehidupan sehari-hari, jadi gejala-gejala itu biasanya miss gitu ya, nggak terdeteksi baik oleh keluarga maupun oleh si pasiennya sendiri gitu. Nah, jadi kalau dia sudah muncul di atas 60 tahun, biasanya itu sudah mulai terjadinya gejala yang sebelumnya sudah terjadi. Gitu. Oke dok, nanti itu kan dari sisi usia nanti saya akan tanyakan dari jenis kelamin. Nah, apakah kemudian ini pria atau wanita ada yang lebih berisiko terkena pikun seperti itu ya? Tapi nanti ya dok ya, bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, cegah kepikunan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Masih bersama dengan Dr. Derviani Prinanda Husein SPN MKes, spesialis neurologi dari Rumah Sakit Sumber Waras. Dok, sebelum kita lanjut, ini tadi ada DM di Instagram kita dari @Asia_Rotan_Nima. Ini usianya baru 30 tahun, tapi kadang-kadang suka ngeblank, suka lupa gitu. Itu sebenarnya ada tendensi ke pikun atau tidak? Ya, kalau pikunnya ini ya, kalau misalnya dia dari DM tadi kan umumnya dia mengalami gangguan suka lupa dan tiba-tiba ngeblank gitu ya. Kalau kejadian ini tiba-tiba yang sebelumnya tidak pernah dialami, perlu waspada kemungkinan ya ada gangguan yang lain yang mendasari. Nah, itu perlu dilakukan pemeriksaan segera, apalagi kalau keluhannya ini cenderung progresif ya, yang tadinya nggak terlalu parah-parah amat, ternyata tiba-tiba menjadi lebih parah, atau blanknya yang tadinya nggak lama, tahu-tahu jadi lama. Nah, itu yang perlu diwaspadai, terutama juga karena usianya masih relatif muda ya. Masih relatif muda ya, masih 30 tahun itu sebenarnya belum memunculkan tanda-tanda. Kalau tadi ngomong lampu kuningnya 60, 10-20 tahun berarti baru mulai di sekitar 40-an tahun gitu ya dok ya. Mungkin kalau 30 tahun agak lupa itu karakter pribadinya gitu ya dok ya. Mungkin kurang aktivitas juga bisa ya. Kurang aktivitas juga ya dok ya. Makanya sekarang kalau lagi work from home kayak gini kan harus sering-sering aktivitas gitu ya dok ya. Oke, tapi kalau dari jenis kelamin ada pengaruh nggak? Ini kan perempuan gitu, mungkin agak lebih gimana gitu, atau laki-laki atau seperti apa? Ya, sebenarnya laki-laki maupun perempuan memiliki resiko yang sama untuk terjadi pikun. Akan tetapi laki-laki dan perempuan itu memiliki faktor risiko yang berbeda untuk membuat dia lebih terjadi ke arah pikun. Misalnya laki-laki itu umumnya biasanya ya lebih sering merokok. Nah, itu merupakan suatu faktor risiko dibanding perempuan yang mungkin lebih jarang merokoknya. Atau biasanya laki-laki itu hipertensi. Nah, hipertensi ini juga menjadi suatu faktor risiko yang biasanya terjadi pada laki-laki untuk terjadi pikun. Sementara kalau pada perempuan, faktor risiko yang umumnya itu adalah gangguan mood ya. Biasanya dia moodnya depresi atau tiba-tiba dia kecemasan atau tiba-tiba dia agresif. Nah, itu yang juga lebih menyebabkan wanita itu lebih beresiko terjadinya pikun. Oke, wanita seperti itu ya. Tapi kalau bisa jangan di usia 30-an lah ya, kayak tadi Mbak Nur Asia Rotan tadi ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbaknya. Oke, kita lanjut lagi dok. Sebenarnya kalau orang dengan kondisi mulai pikun seperti itu, kan ada orang yang ya udah excuse-nya banyak, kayak ya udahlah, udah tua juga gitu kan. Akhirnya dibiarin begitu aja gitu. Sebenarnya kalau tidak ditangani dengan baik, dampak terburuknya apa sebenarnya? Kalau tidak ditangani, tentu saja dia mengalami perburukan, ya. Apalagi kalau misalkan dia memang udah ada faktor-faktor resiko penyakit yang mendasarinya, seperti misalnya stroke tadi ya. Kalau penyakit pikun yang dialami pada orang yang sudah menderita stroke sebelumnya, itu akan cenderung mengalami perburukan lebih cepat dibandingkan dengan pasien lain yang tidak ada faktor penyakit yang mendasarinya. Nah, itu kalau tidak ditangani, dia akan berkembang menjadi lebih jauh, yaitu dia akan terjadi perburukan dari kegiatan aktivitas sehari-hari ya, seperti misalnya tadi kegiatan mandi, kegiatan buang air kecil, buang air besar, atau bahkan lama-lama dia lupa caranya memakai baju, dia lupa jalan pulang. Nah, itu
yang kita usahakan supaya tidak terjadi pada masing-masing pasien. Karena kalau sudah begitu tentu saja yang lebih repot itu adalah keluarga. Ya, jadi memang penting sekali dari sejak ditemukannya dia ada gangguan itu langsung diobati langsung dengan baik. Konsultasikan ke dokter dan langsung diobati gitu ya dok ya. Oke, sebelum lanjut sudah ada penelpon dok, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Dengan Hana di Jakarta. Dengan siapa? Hana di Jakarta. Hana. Di Jakarta, silakan Mbak Hana. Nenek saya umurnya 70 tahun. Ini udah lama mengkonsumsi obat-obatan ya, karena emang banyak kesehatannya yang terganggu, termasuk darah tinggi, diabetes, insomnia, terus pernah juga operasi katarak, dan terakhir ini pengobatan pada giginya gitu. Ya mau saya tanya, apakah terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan bisa mempengaruhi syarafnya? Karena kan sering juga beliau marah-marah karena ingat kesalahan yang kita lakukan, padahal udah terjadi bertahun-tahun yang lalu gitu. Oh, justru malah bisa mengingat sesuatu yang terjadi tahun-tahun yang lalu gitu. Dokter, ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Iya, udah. Kalau obat-obatannya memang obat-obatan yang biasa dikonsumsi untuk itunya ya, darah tingginya, gulanya begitu ya? Iya. Oh ya. Oke, sudah jelas ya dok ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Hana di Jakarta. Kita akan coba jawab. Ada neneknya usia 70 tahun, sering konsumsi obat-obatan ya untuk penyakit-penyakitnya, penyakit degeneratif dan lain sebagainya. Dan neneknya suka marah-marah atau malah justru ingat-ingat yang dulu padahal udah nggak ada lagi gitu. Itu gimana itu dok? Ya, sebetulnya obat-obatan yang dikonsumsi yang seperti yang diceritakan tadi itu adalah memang obat-obatan untuk mengontrol faktor resiko pada neneknya ya. Jadi kalau memang ada darah tinggi ya kita harus obati dengan obat-obatan darah tinggi. Begitu juga dengan penyakit gula atau diabetes, di mana kalau memang dia gulanya tidak terkontrol harus diobati dengan obat-obatan. Karena penyakit hipertensi atau penyakit diabetes itu sebetulnya tidak ada kata sembuh, melainkan terkontrol atau tidak. Nah, dengan mengobati faktor-faktor resiko tersebut atau mengontrol faktor-faktor resiko tersebut, justru kita mencegah terjadinya perburukan saraf lebih lanjut. Kalau kita tidak obati, darah tingginya dibiarkan gitu saja atau gulanya dibiarkan gitu saja, ya justru dia akan makin berat. Kepikunannya akan lebih cepat terjadi gitu. Kalau mempengaruhi saraf secara langsung sih justru enggak ya. Jadi justru itu mempengaruhi kita mengontrol faktor risiko supaya dia tidak terjadi perburukan. Kalau dia suka mengingat hal-hal yang lalu, biasanya itu memang umum terjadi. Ya, dia mampu mengingat hal-hal yang sudah lama. Justru salah satu latihan supaya dia tidak terjadi perburukan lebih cepat itu adalah dengan misalnya kasih lihat foto-foto yang lama, suruh dia mengingat kembali kejadian apa lewat foto ini apa, coba itu akan membantu dia latihan otak gitu. Oke, bisa melatih untuk kemudian mengingat-ingat lagi, itu bagus gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang lansia ini sendiri yang mungkin 70 tahun gitu tadi mengonsumsi obat-obatan, sebenarnya apakah kemudian kepikunan ini adalah salah satu result dari komplikasi yang terjadi dok? Iya, bisa. Karena seperti yang sudah dikemukakan tadi ya, bahwa faktor resikonya itu memang penyakit yang mendasarinya. Masing-masing orang tentu saja berbeda-beda. Kalau dia punya semua, seperti misalnya ada darah tinggi, ada gula, pernah kena stroke, atau penyakit-penyakit yang lain, misalnya gangguan gizi tadi ya, pola makan yang tidak teratur, nah itu semua menjadi suatu hal yang menyebabkan kepikunan itu terjadi lebih cepat. Meskipun tidak semua orang yang punya faktor resiko yang sama terjadi kepikunan juga. Gitu. Jadi makanya itu harus dikontrol dengan obat-obatan. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Hana yang ada di Jakarta dan semoga neneknya tetap sehat-sehat terus ya. Oke dok, kalau berbicara dari tadi kan kita ngomongin orang yang sudah 60 tahun ke atas lansia gitu. Tapi sebenarnya pertanyaannya kemudian mungkin ini tidak umum ditanyakan, tapi saya agak ada curious juga nih, penasaran gitu. Sebenarnya anak-anak juga bisa mengalami kepikunan atau tidak? Ya, kalau kepikunan, misalnya kalau kita sebut pikun terjadi pada anak-anak itu mungkin agak kurang tepat menurut saya ya, karena biasanya kalau anak-anak itu lebih cenderungnya mengalami gangguan fungsi kognitif. Kalau pikun itu kan kita umumnya bicara tentang masalah memori, sementara kalau pada anak-anak gangguannya itu bukan hanya sekedar memori, kadang-kadang dia gangguan bahasa tadi ya, bicara, atau mungkin dia gangguan keterlambatan atensi itu. Nah, kalau misalnya terjadi pada anak-anak gangguan fungsi kognitif seperti ini, itu umumnya ada penyakit yang mendasarinya, seperti misalnya cerebral palsy.
atau epilepsi. Nah, itu kan memang suatu gangguan yang memang ada dasarnya sehingga menyebabkan si anak ini mengalami gangguan tersebut. Oke. Berarti memang ada tapi bukan kepikun seperti itu ya. Iya. Mungkin dari si memori kognitifnya mungkin ya, Dok ya. Kognitif, ya. Oke, tapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang pengobatannya itu sendiri gitu. Pengobatan apa sih, Dok, yang paling tepat meskipun tadi dokter sudah mengatakan tidak akan sembuh 100%, at least meminimalkan risiko gitu ya. Yang kita usahakan itu untuk pasien-pasien yang pikun adalah mencegah dia terjadi perburukan. Memang kalau pengobatan itu pun tidak dalam jangka waktu dekat bisa kelihatan hasilnya. Selain minum obat-obatan, kadang kita juga perlu latihan-latihan fisik gitu ya, latihan otak contohnya, membaca gitu ya, membaca sambil disuarakan gitu ya. Ya, jadi sambil, karena dari proses membaca itu matanya jalan, terus dari bahasanya ikut jalan. Lebih bagus lagi kalau itu adalah buku cerita, jadi imajinasinya ikut berjalan ya. Itu suatu latihan yang sebetulnya tidak perlu fisik yang berat ya gitu. Jadi membaca sambil dibicarakan, disuarakan, terus pengobatan ya. Pengobatan itu seperti misalnya tadi ya dari golongan kolin atau memang obat-obatan yang ditujukan untuk memperbaiki fungsi kognitif gitu. Berarti sebenarnya kalau ada anggapan di luar sana, kalau punya nenek atau kakek jangan dibiarin di rumah terus gitu, beraktivitas kayak berkebun kayak atau apa itu juga ternyata bagus ya untuk kemudian melatih otaknya tetap aktif bekerja gitu, Dok. Iya, setuju. Justru kalau ada orang tua jangan malah didiamin aja di rumah, diam aja hanya nonton TV, nah itu sebetulnya kurang bagus ya, karena kalau TV itu umumnya hanya searah, tapi kita juga latihan dengan yang tadi ya, seperti misalnya ada senam otak sekarang kan ya, terus selain itu membaca, mengaji, itu juga salah satu contoh yang baik begitu. Jangan kalau dia makin diam aja, otaknya makin tidak bekerja. Dan apalagi kalau misalnya di rumah hanya sendirian aja, nah itu juga kurang baik gitu. Karena akhirnya merasa kesepian juga, akhirnya psikologis bermain di situ Ya. akhirnya ngedrop gitu ya, Dok ya. Betul. Tapi sebenarnya untuk mereka yang sudah mengalami kepikunan itu perlu ada caregiver nggak sih untuk kemudian merawat mereka gitu, Dok? Ya, sangat penting ya, terutama kalau ada caregiver kan otomatis pasti ada teman yang mau diajak bicara. Betul. Ya. Ada orang yang diajak bicara, nggak cuma sendirian aja di rumah. Nah, itu sangat penting sekali. Selain caregiver tentu saja peran keluarga Nah ya. itu. Nah, misalnya kayak tadi suka dikasih lihat foto atau memori, ya apa ya, merecall kembali kejadian apa, misalnya 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, atau nggak usah jauh-jauh ya yang kemarin. Misalnya ulang tahun anaknya, ulang tahun cucunya, kita intinya adalah mengajak komunikasi juga ya, selain dia melancarkan kemampuan bahasanya, dia juga melatih memori yang sudah lama gitu. Jadi otaknya ikut bekerja. Otaknya ikut bekerja salah satunya dengan dukungan keluarga seperti itu. Betul. Sebenarnya apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika kita mau ngomongin pikun dan tidak pikun atau belum pikun gitu? Ya, kalau saya bicarakan yang tidak boleh dulu ya, mungkin ya, kalau dia sudah mengalami gangguan demensia yang lebih berat gitu ya, dia tidak boleh bepergian seorang diri. Karena dia cenderung akan lupa jalan pulang, tersesat, sehingga akhirnya dia berkeliaran di tengah jalan. Nah, itu yang bahaya. Nah, itu pertama ya, tidak boleh berjalan seorang diri, dan kalau bisa di rumah pun dia jangan sendirian gitu, karena kalau dia sudah tahap lanjut dia akan lupa gitu ya, misalnya caranya masak misalnya, nanti kompor misalnya dibiarkan begitu gitu ya, itu yang membahayakan gitu. Jadi harus selalu ada orang yang menemani. Atau kalau tidak ya kita pakaikan kalung berisi identitas gitu ya, yang ada namanya, nomor telepon yang bisa dihubungi gitu. Oke, berarti memang harus perhatian ekstra ini dari keluarga. Betul. At least menaruh gelang atau kalung yang ada identitas dirinya, sehingga kalau pas lagi tiba-tiba kabur gitu dari rumah, orang juga bisa tahu ini siapa dan dari mana gitu ya. Oke, Dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas tips supaya mencegah atau meminimalkan risiko pikun gitu ya, Dok ya. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, cegah kepikunan bersama dengan Dr. Derviani Prinanda Hussein SPN MK, spesialis neurologi dari Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas bagaimana caranya tips supaya kita tidak mengalami pikun atau setidaknya meminimalkan atau memperlama waktunya untuk kemudian mengalami pikun, karena setiap orang ada kemungkinan untuk pikun gitu ya dok ya. Kita lihat yang pertama dok, tipsnya adalah pola makan yang sehat. Nah ini sebenarnya tidak hanya untuk pikun saja tapi secara umum gitu ya dok ya. Tapi apakah kemudian pola makan yang sehat juga bisa berpengaruh kepada faktor pikun itu sendiri? Ya tentu saja ya, seperti yang sudah tadi dikemukakan oleh dokter gizi, bahwa pola makan yang sehat tentu saja menunjang kesehatan kita. Ada nutrisi-nutrisi yang memang membantu fungsi otak itu untuk berjalan dengan lebih sehat gitu ya. Misalnya tadi oat atau kolin itu yang sangat disarankan gitu untuk mencegah kepikunan dan juga untuk mengontrol faktor-faktor resiko seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, seperti mengontrol darah tinggi, mengontrol kolesterol, mengontrol kadar gula darah. Yang dimana faktor-faktor resiko itu menyebabkan orang mengalami pikun bisa lebih cepat. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, sekali makan sehat, tidak hanya pikun saja, tapi mungkin hipertensi, diabetes dan lain sebagainya juga bisa sembuh gitu ya dok ya. Oke, yang penting sehat. Yang kedua, sosialisasi. Nah ini kemudian juga baik, apalagi tadi kita sudah bahas kalau sudah lansia jangan ditaruh di rumah aja gitu. Perlu juga bersosialisasi, ketemu sama orang, melakukan aktivitas juga itu bagus gitu ya dok ya? Ya, justru sosialisasi, bertemu dengan banyak orang, justru kita akan lebih baik bagi lansia untuk mencegah kepikunan daripada dia didiamkan sendiri di rumah tanpa ada orang di sekitarnya. Sosialisasi tentu saja akan membuat kita wawasan lebih baik gitu ya, berbahasa atau udara segar gitu ya lebih baik, dan juga untuk supaya kita bisa mengingat nama teman-teman kita, kemana kita mau pergi gitu. Itu justru lebih baik ya daripada kita diam sendiri di rumah. Terus sekali reuni gitu ya. Saya juga pernah melihat itu ada lansia-lansia, nenek-nenek, kakek-kakek, opa-oma, reuni teman SD. Itu luar biasa ya. Itu nggak apa-apa, bagus ya, karena bisa temu kangen gitu ya. Sangat luar biasa. Ya, oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Tidur yang cukup. Nah ini tidur yang cukup, istirahat yang cukup juga baik ya dok ya? Iya, justru kok memang semakin tua sih umumnya jam tidur akan semakin berkurang gitu ya. Tapi bukan berarti kita lansia ini justru makin begadang gitu ya, karena begadang itu akan menyebabkan fungsi memori itu akan menurun. Pada saat kita tidur akan terjadi konsolidasi memori namanya ya. Selain itu juga membuat badan kita secara fisik memiliki istirahat yang cukup, sehingga pada saat bangun kita memiliki kapasitas energi yang lebih baik, dan juga konsolidasi memori menjadi lebih baik dibandingkan dengan orang yang lebih sering begadang begitu. Kalau usia produktif itu kan tidurnya sekitar 7-8 jam. Kalau lansia sendiri idealnya sama 7-8 jam atau agak berkurang kan sebenarnya, atau gimana dok? Umumnya kalau lansia 4-5 jam. Yang penting adalah bukan berapa lama dia tidur, akan tetapi kualitas tidurnya ya. Saat bangun dia harus merasa segar. Jangan sampai waktu bangun dia tetap merasa loyo, lemas. Nah itu yang perlu diwaspadai. Jadi walaupun sudah tidur 7 jam pun dia masih lemas. Nah itu yang suatu mungkin ada yang salah ya. Mungkin dia insomnia atau yang lainnya. Oke, berarti bukan kuantitas lama durasi tidurnya tapi kualitasnya gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut selanjutnya. Olahraga dengan teratur. Nah meskipun sudah lansia juga tetap harus olahraga teratur ya dok ya. Tapi mungkin disesuaikan dengan kemampuan ya. Jangan yang terlalu berat gitu ya dok ya. Ya, kalau olahraga pada lansia itu mungkin bukan ditargetkan untuk olahraga kardio ya, tapi lebih kepada olahraga supaya dia beraktivitas fisik, misalnya senam-senam ringan. Biasanya kan sekarang ada untuk otak ya, khusus senam otak ya. Ada senam otak, mungkin senam tai chi untuk penguatan kaki-kaki, sendi-sendi itu juga baik. Cuman kalau olahraga yang kardio seperti misalnya badminton, futsal itu sangat tidak disarankan, walaupun sebenarnya mungkin ada orang yang masih mampu gitu. Ya, olahraga di luar, menghirup udara segar itu baik sekali. Baik sekali ya, tapi mungkin masa pandemi ini dikurangi dulu gitu ya di keluar rumahnya ya. Oke, kita lihat yang terakhir. Nah ini, melatih otak juga ternyata katanya baik untuk kemudian supaya otak kita ini tetap bekerja aktif gitu ya. Ada kan mungkin kayak brain gym atau olahraga untuk otak itu juga baik ya dok ya? Iya betul. Salah satu kayak usaha untuk melatih otak itu contohnya dengan main sudoku. Sudoku, TTS, atau membaca, mengaji yang paling sederhana ya. Atau sama ya senam otak tadi. Itu sangat baik selain untuk meningkatkan aliran peredaran darah ke otak, itu juga bagus supaya otak kita diusahakan untuk bekerja
gitu. Tapi ada anggapan orang nih ya, ketika mereka ngelihat kakek neneknya atau opa omanya itu harus beraktivitas atau bekerja di rumah ngapa-ngapa, at least cuma cuci piring atau apa yang simpel-simpel, nyapu gitu, banyak yang nggak tega gitu, kayak ya udahlah oma istirahat aja gitu. Itu justru tidak baik ya dok ya, harus mereka dilibatkan juga gitu ya. Ya, dilibatkan supaya tetap aktif, terutama supaya badannya tetap bekerja ya, walaupun jangan diforsir memang. Sesuai dengan kapasitas masing-masing orang, semampunya aja, jangan juga dipaksa harus ngepel 2 lantai gitu ya. Agak mengerikan sih kalau ngepel 2 lantai ya. Iya, itu yang aktivitas ringan, yang penting dia bergerak, jangan cuma diem aja, nonton TV aja, nah itu kurang baik gitu. Nanti justru kapasitas otaknya akan menurun kalau dibiarkan terus-menerus. Oke, tapi sebenarnya itu bisa dikurangi risikonya kalau dari muda mungkin gaya hidupnya lebih sehat gitu ya dok ya? Ya, dengan makan makanan menghindari faktor resiko seperti misalnya merokok, makan yang sehat untuk mencegah darah tinggi dan diabetes ataupun kolesterol. Oh, merokok juga ternyata sangat berpengaruh pada risiko seseorang mengalami pikun tadi ya. Jadi kalau mungkin nggak mau cepet-cepet pikun, ayo yang ngerokok segera berhenti merokok ya. Ini catatan penting bagi Anda yang merokok karena nggak bagus juga untuk kesehatan dan ketebalan dompet ya. Oke, baik, terima kasih dokter sudah hadir hari ini di Bincang Sehati. Semoga dari kita ini bisa menerapkan gaya hidup yang sehat dan tidak mengalami pikun. Kalaupun pikun, nantilah umur-umur 70-80 ya, sedikit-sedikit. Kalau bisa jangan gitu ya dok ya. Baik, terima kasih dok, saya sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Raden Matias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.